Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin bi ni'matillah. Fi hadil lailah nastati'u an nahtafila fi hadil fursah as-sa'idah. Ayyuhat tulab al-ahibba. Al-masafah ba'idah bainana wa bainakum. Walakin hadal hal laysa hunakal mushkilah. Limada biwujudi teknologiyah qad taqarrabana bainana wa bainakum wa biwasilati MS Team wa ay teknologiyatin kana qad sahulana litta'alum fi ay makanin wa fi ay waqtin. Tayyib wa ayyuhat tullab, qabla nahtu ila darsin jaridin sadkurukum an darsil madi. Al-madi qad nata'allam anil nahwiyah hiya al-fi'lul muta'addi wal fi'l lazim. Thumma thaniyan, thumma tali qad nata'allam anil hiwar bi mawdu' ikhtiyarut talib al-misali. Fahimtum jami'an? Tayyib, tafhiman lana wa tafhiman lakum afans antik bilughah al-Indonesiyah. Jadi di pertemuan kali ini jarak di antara kita walaupun jauh itu sekarang bukan lagi sebuah masalah, karena dengan kemajuan teknologi semakin berkembang, jarak pun bukan menjadi problem lagi untuk alasan tidak belajar, karena dengan adanya teknologi itu mendekatkan jarak kita. Salah satunya dengan wasilah MS Team ini. Jadi saya harap kalian tetap semangat belajar, kuota juga sudah disediakan dari pemerintah. Dan juga selanjutnya pertemuan kali ini di bahasa Arab kita akan bahas bab baru, yaitu khusus membahas tentang nahwu, tentang i'rab. Dan sebelumnya sudah mau menerangkan atau mengingatkan kalian dua pelajaran atau dua tema yang pernah kita pelajari di sebelum pertemuan ini. Yang pertama yaitu tentang fi'il muta'addi dan juga fi'il lazim, dan yang selanjutnya yaitu tentang percakapan al-hiwar ikhtiyarut thalibil misali. Ustaz harap walaupun kalian mendapatkan pelajaran baru, tetap jangan lupakan pelajaran lama dan juga mafudat yang telah sudah berikan kepada kalian. Oke, langsung saja kita menuju ke pembelajaran. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang al-i'rab. Apa itu al-i'rab? Al-i'rab awalan labudda lana li ma'rifati at-ta'rif. Mal makna ta'rif? Ta'rif adalah pengertian. Al-i'rab huwa taghyiru awakhir kalimati li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Wa makna min hadhil kalimah? Pengertian dari i'rab itu yaitu perubahan akhir kalimat, ya, akhir kalimat karena perbedaan amil. Jadi dia itu berubah karena adanya sebuah perbedaan amil. Amil itu ada faktor, jadi ada faktor-faktor yang membuat dia itu menjadi perubahan dalam akhir kalimatnya yang memasukinya, baik secara lafaz ataupun ketentuan dan ketetapannya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana kalau perubahan secara lafaz dan bagaimana perubahan secara ketentuan atau ketetapan. Langsung saja kita menuju ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu taghyiru al-alfat. Nah, langsung saja kalimat yang pertama, ja'a zaitun. Kita fokus dulu ke zaitun. Itu harokat terakhirnya apa? Domah tanwin. Zaitun. Kenapa kok zaitun? Kenapa enggak zaitan atau zaitin? Ya, kenapa zaitun? Karena dia itu fa'il. Fa'il itu kedudukan fa'il itu hukumnya i'rabnya yaitu rofa. Dan rofa itu ada beberapa yang menunjukkan dia itu rofa. Salah satunya yaitu domah, yaitu domah tanwin. Jadi ketika zaitun seperti ini dia yaitu fa'il atau pelaku. Ja'a di sini yaitu fi'il atau kata kerja. Ya, ja'a itu kata kerja, zaitun itu fa'il, dan fa'il itu i'rabnya yaitu rofa. Tandanya rofa itu salah satunya dengan adanya domah tanwin. Jadi begitu ya anak-anak, kenapa kok dia zaitun? Karena dia itu fa'il. Fa'il itu i'rabnya rofa. Salah satu tanda rofa itu domah tanwin. Artinya Zaid telah berdiri. Lanjut ke kalimat selanjutnya, ro'aitu zaitan. Nah, ini zaitan. Kenapa kok zaitan? Kok enggak zaitun? Coba kita lihat struktur kalimatnya.
ro'aitu. Ro'aitu di situ yaitu kata kerja. Kita lihat di situ. Kata kerja di sini itu sudah ada pelakunya atau belum? Ro'aitu. Yang artinya aku telah melihat. Tuh di situ adalah menandakan bahwa itu fi'il madhi ana. Ya, untuk ana. Kalau ro'aita berarti untuk kamu laki-laki. Kalau ro'aiti berarti untuk kamu perempuan. Jadi di situ sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Nah, yang belum ada apa? Apa yang dilihat? Siapa yang dilihat? Nah, inilah jawabannya, yaitu Zaidan. Zaidan di sini sebagai objek, atau kita sering mengatakan yaitu maf'ulun bihi. Dan maf'ul bihi ini i'rabnya yaitu nasab. Salah satu tanda nasab yaitu fathah, seperti itu ya. Jadi kenapa Zaidan? Karena dia berkedudukan sebagai maf'ul atau objek. I'rabnya nasab. Artinya aku telah melihat Zahid. Jadi Zahid di sini bukan menjadi pelaku ya, tapi dia menjadi keterangan atau objek. Selanjutnya, marartu bi Zaidin. Marartu di situ juga udah ada fiil, sudah ada fa'il. Bi Zaidin, kenapa kok bi Zaidin? Karena dia ketambahan ba. Ba itu huruf jar. Kalian masih ingat ya lagunya? Bi dengan ka seperti itu sampai selanjutnya. Nah, kalau ada huruf jar, maka setelahnya itu namanya ism majrur. Dan tandanya majrur itu salah satunya yaitu kasroh. Kalau di dalam kalimat ini yaitu kasroh tanwin. Seperti itu ya. Kenapa kok dia kasroh tanwin? Karena dia itu jatuh setelah huruf jar, yaitu ba. Dan ba itu membawa sifat, setelahnya itu ism majrur, maka harus majrur. Tandanya majrur salah satunya yaitu kasroh tanwin, yang artinya aku telah berjalan bersama Zahid. Fahimtum? La'alakum fahimtuna. Ini mengulas yang tadi kita webinar ya. Selanjutnya, kalau tadi takyiru ala alfat, sekarang takyiru ala takdir. Takdir ini adalah ketetapan, jadi sudah ketentuan, itu sudah ketentuan dari sana. Kita lihat dari contohnya. Yang pertama, ja'a al-fata atau ja'al fata. Ja'a di sini sebagai fi'il dan al-fata di sini sebagai fa'il. Nah, pertanyaannya, kalau dia fa'il, kenapa dia enggak dhamma gitu ya? Fa'il di sini dia berkedudukan tetap i'rabnya rofa, tapi dia tidak bisa dirubah karena sudah ketentuan atau ketetapannya seperti itu. Al-fata. Jadi, di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang dia itu walaupun dia itu terletak di rofa, dia terletak nasab atau dia terletak di majrur, tapi dia itu berbentuk seperti ini. Contoh al-fata. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Ro'aitu al-fata. Dia pun sebagai maf'ul, tapi dia tidak berubah karena itu sudah ketetapan. Ro'aitu al-fata. Selanjutnya juga marartu bil fata. Walaupun dia sebagai ism majrur, tapi dia tetap ketetapannya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui kata-kata yang tetap dan kata-kata yang tidak? Dengan cara kita harus banyak membaca dan banyak buka kamus. Seperti itu ya, seperti juga kayak Makkah. Makkah itu makata, nggak ada makati, makatu, seperti itu. Begitu ya, gampangnya seperti itu saja garis besarnya. Selanjutnya kita menuju ke contoh. Ke latihan. Latihan ya. Nah, tambahan lafat. Ja'a, ro'aitu, marartu, namanya amil. Ya, jadi yang di depan itu adalah amil, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pergantian kalimat akhir setelahnya, yang mengubah atau mempengaruhi akhir kalimat. Jadi seperti itu. Jadi tergantung amilnya itu bagaimana bentuknya, maka menentukan dia seperti tadi. Yang pertama dia sebagai fa'il, yang kedua maf'ul, yang terakhir yaitu isim majrur. Kenapa isim majrur? Karena sebelumnya ada huruf jar. Lanjut. Nah, latihan ini yaitu kalian cukup berikan harokat yang benar kalimat di bawah ini. Jadi kalian tinggal menambahkan harokat di belakang kalimat itu. Dan selanjutnya yaitu lengkapilah titik-titik di bawah ini. Jadi titik-titik ini kalian isi sendiri, terserah kalian mau pakai kalimat seperti apa, yang penting nyambung. Karena itu juga gampang ya, musola. Kalian pun pasti tahu apa arti itu musola. Terus yang kedua itu kalian bisa memberi dia kedudukan sebagai fa'il ataupun juga sebagai maf'ul, itu bebas sesuai kreasi kalian. Jadi cukup ini saja pelajaran kita pada hari ini.
Selanjutnya Ustazah mau menambahi kalian mahfudhot, satu mahfudhot saja, dan saudara tetap kalian selain ke buku tulis dan kalian juga hafalkan. Oh ya, untuk latihan ini nanti kalian selain di buku tulis, lalu kalian foto dan kalian kirim tugasnya ini di tugas MS Team. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah mahfudhotnya, tambahan mahfudhotnya. Al-waktu kasaifi, in lam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang, jika kamu tidak memotongnya, kamu akan terpotong olehnya. Maksud dari mahfudhot ini yaitu kita jangan menyia-nyiakan waktu. Ketika kita bisa melakukan hal itu sekarang, maka lakukanlah. Karena belum tentu di waktu yang akan datang kita bisa melakukan. Dan kalau saat ini kita tidak bisa melakukan, maka kita akan rugi sendiri dan waktulah yang akan memotong kita. Tapi kalau kita bisa memanage waktu kita yang sebaik mungkin, maka kita akan menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Karena menjadi orang besar di kemudian hari itu dimulai dengan hari ini, bukan besok atau nanti. Semangat belajar! Cukup ini pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham semua. Selanjutnya, jika ada pertanyaan kalian bisa ditanya langsung via WhatsApp atau juga di MS Team juga bisa. Atau ada usulan-usulan juga Ustazah tetap terima, Ustazah saring semuanya. Syukran ala husni ihtimamikum. La'alakum muhtamun bihadil dirasah. Wa akhiran aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.